teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu di ibadah online kita hari ini. Semoga ada urapan Allah, ada pengertian yang baru, ada semangat yang baru yang kita dapatkan di kebaktian kita saat ini. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita untuk sungguh mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan biarlah hadiratnya boleh hadir di tempat ini, menyertai kita semua baik di tempat ini maupun dimanapun tempat saudara-saudara berada. Mari kita arahkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Haleluya Yesus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
forsake me. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Engkau baik bagi kami Tuhan, dan hadirat-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan selalu ada di dalam rancangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua anugerah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan inilah hati dan jiwa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus for your love to us. When the mountains fall and the sea turns low, but my word stands strong, says the Lord. When the walls get tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands, you're in control, grace overflows in us, you're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the words get tough,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu ya Bapa, kami ada Tuhan, semua berkat yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami memiliki satu hati yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, mengikuti Engkau, mengiring Engkau, menjadi murid-Mu ya Tuhan, memberikan hidup kami untuk Engkau. Karena semua yang kami miliki Tuhan, itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Pemberian yang daripadamu bukan kuat dan gagah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku.
Benar ya Tuhan, biarlah kami mengikuti Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah kesulitan yang terjadi di zaman-zaman ini ya Tuhan, membawa kami Bapa menjadi murid-murid-Mu yang setia Tuhan. Karena apa yang kami miliki, karena bagaimana kami hidup saat ini Tuhan, semua anugerah-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Dan inilah hati dan jiwa kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami di sore hari ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan suara-Mu, mengerti isi hati Engkau Tuhan, dan dibaharui ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Senang sekali sore hari ini kita boleh kembali berjumpa lagi di dalam ibadah HSGN. Walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara daring, secara online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah ya. Kita masih bisa beribadah sore hari ini. Oke, sore hari ini saya ingin membagikan sesuatu. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang pesan dari kubur kosong, ya, pesan dari kubur Yesus yang sudah bangkit, ya. Salah satu hal yang diingatkan dari pesan dari kubur kosong itu, dari pesan dari kebangkitan Yesus adalah bagaimana kita kemudian harus memberitakan, harus membawa kabar berita tentang kebangkitan Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, apa sikap yang harus kita lakukan? Ya, sore hari ini saya ingin berbagi dari satu kisah yang tentunya teman-teman semua saya rasa sudah pernah mendengar kisah ini. Tapi marilah kita melihat kisah ini sore hari ini dari konteks bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai murid-murid Kristus. Ya. Bacaan kita sore hari ini dari Lukas pasal 10, ya, Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 mulai sampai ayat yang ke-37. Ya, sekali lagi Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya. Sedemikian apa yang sudah kita baca sore hari ini. Kisah ini tentunya bukan satu kisah yang asing buat kita. Saya rasa semua teman-teman pernah mendengar kisah ini. Ya, ini sebetulnya kisah yang luar biasa. Bagaimana ahli Taurat pada saat itu tidak henti-hentinya selalu berusaha untuk mencoba Yesus, selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus.
Tapi teman-teman mesti melihat bagaimana Yesus dengan cara yang elegan, dengan cara yang luar biasa meresponi ya ahli Taurat itu, ya, meresponi ahli Taurat Yesus, meresponi ahli Taurat itu. Yesus tidak kemudian marah, Yesus tidak kemudian juga merespon negatif, walaupun Yesus tentunya tahu bahwa pertanyaan ahli Taurat itu adalah bukan sebuah pertanyaan yang tulus, tapi adalah pertanyaan yang diberikan untuk mencobai, untuk menjatuhkan Yesus. Ya, ahli Taurat itu berkata, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan bahwa ini adalah persoalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana rupanya bahwa Tuhan Yesus juga mau menunjukkan bahwa bukan sekedar bahwa ketika kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus, dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka itu bukanlah kemudian sebuah tindakan yang pasif, tapi sebuah tindakan yang progresif. Setelah itu, ya setelah kita menerima, ada hal-hal lain yang harus kita lakukan di dalam menghidupi keselamatan kita, sehingga dikatakan kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, perhatikan jawaban Yesus luar biasa. Karena ini yang bertanya adalah ahli Taurat, maka apa yang Yesus pergunakan untuk menjawab adalah apa yang dipelajari yang sudah memang ada di dalam pemikiran, pola pikir dan juga pola hidup ahli Taurat itu. Makanya Yesus berkata di ayat 26, Yesus katakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Kenapa Yesus menyampaikan ini? Yesus ingin menyampaikan bahwa jawabannya sebetulnya ada di buku, di hukum yang selama ini engkau pelajari, ya, yang selama ini engkau pelajari, ya. Yang kedua, Yesus ingin menyampaikan bahwa di dalam hukum Taurat yang mereka pelajari itu, kalau mereka pelajari dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya mereka akan menemukan juga apa yang Yesus ajarkan di dalamnya. Jadi Yesus ingin menunjukkan keterkaitan itu, bahwa apa yang aku ajarkan, bahwa apa yang aku sampaikan itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang ahli Taurat ini pelajari selama ini. Jadi sebetulnya kalau ahli Taurat itu mau mempelajari dengan benar Taurat yang selama ini mereka pelajari, bukan dengan pengertian dia sebagai seorang manusia, bukan dengan pengertian orang-orang yang kemudian menjadi ahli Taurat itu, tetapi dengan sudut pandang Tuhan, sebetulnya mereka akan menemukan bahwa pengajaran Yesus dengan pengajaran Taurat adalah sejalan, ya. Kemudian ahli Taurat itu kemudian menjawab di ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jawaban ini buat saya sungguh merupakan sebuah jawaban yang tadi menunjukkan bagaimana hukum Taurat sebenarnya related, berhubungan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau teman-teman melihat di ayat 27 ini, di ayat 26 tadi Yesus katakan kan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi jawaban ahli Taurat itu adalah sesuatu yang surprise kalau dia menunjukkan hukum kasih yang juga Yesus ajarkan. Ya, di bagian lain dari Injil kita melihat bahwa Yesus mengajarkan hukum kasih, bahwa hukum yang terutama itu adalah ini. Lah, kemudian related, kemudian connected kepada bacaan dari ahli Taurat itu sendiri. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau ahli Taurat ini mau membaca dengan hati yang terbuka tentang Taurat, bukan bersandar hanya kepada pengertian mereka sendiri, bukan hanya bersandar kepada apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka, pengertian guru-guru mereka selama ini, sesungguhnya mereka akan menemukan bahwa di dalam Taurat sendiri, disitulah juga ajaran Yesus bersumber. Bagaimana Yesus mengajarkan hal yang sebetulnya related, bisa dikatakan ada di dalam Taurat. Ya. Yesus kemudian di ayat 28 menyampaikan, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Jadi Yesus kembali meneguhkan bahwa apa yang ahli Taurat ini baca di hukum Taurat dan apa yang Yesus ajarkan adalah sama, adalah related. Tidak bertentangan. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Maka engkau akan hidup. Ya. Tetapi ahli Taurat ini masih penasaran. Ahli Taurat ini masih penasaran, sehingga dia dikatakan di ayat 29, ahli Taurat ini bertanya kembali, tapi pertanyaannya itu bukan karena dia ingin tahu, bukan karena dia masih tidak mengerti, tapi dikatakan di situ adalah untuk membenarkan dirinya. Sekali lagi,
Ini menunjukkan kenapa ahli Taurat membaca kitab Taurat yang tadi saya sampaikan bahwa itu juga sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan Yesus adalah karena ini. Karena ahli Taurat belajar sesuai dengan kemauannya untuk membenarkan dirinya sendiri. Jadi dia melihat Taurat itu hanya dari sudut pandang apa yang dianggap benar oleh dirinya, oleh gurunya, para ahli Taurat saat itu. Ya. Makanya di ayat 29 ahli Taurat ini masih berkata, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Masih juga bertanya, karena tadi dikatakan di hukum yang dia sebutkan adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus luar biasa, Yesus tidak langsung menjawab siapakah sesamamu manusia, tetapi Yesus justru menjawab dengan sebuah kisah. Ya, sebuah kisah yang saya rasa semua teman-teman pasti udah pernah dengar kisah ini, apalagi kalau teman-teman pernah di sekolah minggu, teman-teman pasti udah pernah dengar kisah ini. Ya, bagaimana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Orang ini bukan hanya dirampok habis-habisan, tapi juga dia dipukuli. Dipukuli dan dipukulinya cukup serius sehingga dikatakan dia kondisinya di akhir ayat 30 dikatakan kondisinya itu sudah setengah mati. Setengah mati. Nah, kenapa saya mau berfokus di sini dan menghubungkannya dengan apa yang kita harus lakukan sebagai murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil, ya. Karena kita melihat ada 3 peristiwa yang berbeda, sangat berbeda di sini. Ya, ada 3 tokoh yang melakukan action yang sangat berbeda. Yang pertama adalah seorang imam. Kemudian yang kedua adalah seorang Lewi. Kemudian adalah seorang Samaria. Perhatikan perbedaannya. Imam adalah pemimpin umat. Imam adalah pemimpin jemaat. Imam adalah orang-orang yang mengajarkan jemaat. Artinya dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang yang kalau kita baca di ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia sebagai imam pasti tahu mengenai hal ini. Bahkan mungkin bukan cuma hanya sekedar tahu, tapi dia juga mungkin mengajarkan tentang hal itu kepada para jemaatnya. Tetapi apa yang dia lakukan ketika imam itu turun melalui jalan itu, ayat 31, ia melihat orang itu. Sekali lagi dikatakan ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia memilih posisi yang berseberangan dengan orang yang dirampok, kemudian dipukuli sampai kondisinya hampir mati, kondisinya setengah mati. Dia bahkan mengambil sisi seberang jalan, dia hanya melihat dari jauh. Kemudian juga seorang Lewi, ayat 32 dikatakan seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kondisinya sama. Siapakah orang Lewi itu? Kalau tadi kenapa Yesus mengambil imam, Lewi, dan orang Samaria? Imam tadi saya katakan pemimpin umat, pemimpin jemaat, pemuka agama, tokoh agama, dan Lewi adalah orang-orang yang dihususkan, dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, seharusnya mereka juga mengetahui tentang apa yang tadi dikatakan di ayat 27 mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ya, Lewi adalah orang-orang terpilih, mereka bukan orang-orang biasa, mereka dipilih untuk melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saya rasa mereka juga punya dasar yang kuat tentang firman, mengetahui tentang hukum kasih ini. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah sama seperti yang imam tadi lakukan, melihat, dia melihat. Artinya dia tahu situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi apa yang dilakukan tetap sama seperti imam tadi adalah bahwa dia melewatinya dari seberang jalan. 2 orang yang mengetahui firman Allah, memahami firman Allah, bahkan mungkin lebih dari jemaat biasa. Tetapi apa yang mereka lakukan, melihat situasi dan kondisi di mana seharusnya mereka melakukan sebuah action, melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perbuatan kasih kepada orang yang telah dipukuli, dirampok dan hampir mati itu, tetapi mereka hanya melihat kemudian hanya melewatinya dari seberang jalan.
Mereka melewatinya dari jauh-jauh, mereka tidak mau terlibat, mereka tidak mau kemudian nanti harus berurusan dengan perkara ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, di ayat 33 dikatakan, lalu datang seorang Samaria. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Orang Samaria pada saat-saat itu adalah orang-orang yang justru adalah musuh dari orang Israel. Orang-orang yang oleh orang Israel dipandang sebelah mata, orang-orang yang oleh orang Israel dipandang sebagai orang-orang yang tidak berharga. Seharusnya kalau kita ada di posisi seperti orang Samaria itu, kalau teman-teman kemudian di dalam real life kita bertemu dengan orang-orang yang memandang buruk kepada kita, yang selalu bertindak jahat kepada kita, yang kemudian memandang rendah kita. Kalau kita melihat orang itu kemudian mengalami kecelakaan, apa yang respon yang kemudian normal untuk kita lakukan? Biasanya kalau kita ketemu musuh kita, ketemu orang yang tidak kita sukai, kemudian mereka mendapatkan penderitaan, maka respon pertama dari kita adalah, oh syukurin. Bahkan mungkin kita tertawa terbahak-bahak karena rasain lu, selama ini kamu memperlakukan aku dengan buruk, sekarang kamu mendapatkan balasannya. Itu adalah respon yang sangat umum, respon yang sangat normal terjadi. Tetapi orang Samaria itu tidak melakukan respon seperti itu ketika ia ada di tempat itu, walaupun dia sedang dalam perjalanan, walaupun ia juga sedang ada di dalam satu tujuan, dia harus pergi ke tempat tertentu, tetapi ketika ia melihat orang itu, tindakannya tetap sama dengan orang, situasinya tetap sama dengan apa yang situasi dihadapi oleh imam dan orang Lewi tadi, bahwa mereka melihat orang itu. Semuanya melihat orang itu. Bukan berarti orang Samaria kemudian karena dia melihat orang itu kemudian dia menolong orang itu. Tetapi orang imam dan tadi orang Lewi juga mereka sama-sama melihat. Jadi situasinya sama. Mereka berada di dalam satu situasi yang sama, di dalam satu point of view yang sama. Bahwa mereka melihat orang itu. Tapi ada satu perbedaan, bahwa orang Samaria itu dia bergerak dengan hati, dia bergerak dengan empati. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi saya katakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang saat-saat ini sulit dicari. Di masa-masa ini sulit dicari bahwa ada orang-orang yang tergerak hatinya karena belas kasihan. Memang Alkitab mencatat bahwa di zaman akhir ini orang-orang akan semakin selfish, orang-orang akan semakin egois, orang-orang akan semakin memikirkan diri sendiri. Tetapi orang Samaria itu hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat orang yang terbaring dan sudah luka-luka dan bahkan hampir mati karena dirampok itu. Feeling ini yang hilang pada saat ini. Kapan terakhir teman-teman tergerak hatinya oleh belas kasihan? Melihat apa? Melihat saudara-saudara kita yang ditimpa bencana alam, melihat saudara-saudara kita yang ditimpa sakit penyakit, melihat saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan, kemalangan. Apakah teman-teman tergerak oleh belas kasihan? Atau teman-teman hanya punya hati yang datar saja? Hanya sekedar tahu saja, hanya sekedar melihat saja? Seperti imam dan orang Lewi itu rasakan. Perhatikan satu perbedaan yang sangat mendasar. Peristiwa yang dilihat sama, tapi orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ini memiliki empati, bukan hanya sekedar simpati. Kita boleh bersimpati melihat saudara-saudara kita yang kesusahan, kita boleh sekedar bersimpati melihat saudara-saudara kita yang kesulitan, yang punya persoalan. Tetapi kalau saudara-saudara punya empati, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Simpati, oh ya kita kasihan melihat dia. Tapi empati,
kita memposisikan diri sedang ada di dalam posisi yang sama seperti orang-orang yang sedang mengalami kesulitan itu di kisah ini. Orang Samaria ini mengambil sudut pandang bahwa kalau saya yang sedang terbaring di situ, kalau saya yang sedang mengalami itu, kalau saya yang sedang terluka itu, kalau saya yang sedang setengah mati itu, kira-kira apa yang ada di hati orang itu? Apa yang diharapkan orang itu? Orang Samaria itu menempatkan dirinya seperti itu. Sehingga kemudian ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan tadi, dia bukan hanya sekedar simpati tapi dia berempati, maka ia melakukan action, melakukan tindakan. Di ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia melakukan satu action, dia melakukan satu tindakan, bukan hanya sekedar berbelas kasihan, tapi dia melakukan satu action. Itulah empati. Menempatkan posisi kita. Kalau kita ada di dalam posisi orang yang dirampok itu, orang yang dilukai itu, orang yang disiksa itu, kira-kira apa yang kita harapkan? Tentunya kita mengharapkan ada seorang yang menolong saya. Tolong, saya belum mati saat ini, saya sudah setengah mati tapi saya belum mati, tolong selamatkan saya. Lakukan apa saja yang memungkinkan untuk bisa menyelamatkan saya. Tentunya orang itu berteriak di dalam hatinya, kalaupun dia sudah tidak bisa berteriak lagi dengan mulutnya karena dia begitu kesakitan. Tapi dalam hatinya tentu ada suatu pengharapan yang seperti itu. Dunia sedang berteriak minta tolong. Dunia sedang kesakitan dan setengah mati. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan pertolongan. Mereka mengharapkan tindakan. Tapi seberapa banyak kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang terlalu terlena dengan situasi dan kondisi kita bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sehingga kita melupakan teriakan minta tolong itu. Kita hanya memiliki simpati dan kita kehilangan empati kita terhadap orang-orang yang membutuhkan kita. Perhatikan, orang Samaria itu langsung melakukan action saat itu. Ia membalut luka-luka orang itu, kemudian menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya. Bukan sekedar itu saja, tapi dia kemudian melakukan satu tindakan untuk memastikan bahwa pertolongan yang dia berikan itu bisa menyelamatkan orang itu. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dinaikkan ke keledainya. Kalau orang yang terluka itu dinaikkan ke keledainya, berarti orang Samaria ini dia harus berjalan kaki, menjaga keledainya, menuntun keledainya, supaya orang yang sedang luka-luka itu boleh selamat sampai ke tempat penginapannya. Bukan cuma itu saja, dia tadi sudah berkorban merawat, kemudian berkorban tenaga, dia harus berjalan sementara orang Samaria itu orang yang terluka itu dinaikkan ke atas keledai. Kemudian dia menginap. Orang Samaria ini dikatakan bahwa dia dalam perjalanan, tapi dia menunda perjalanannya dan kemudian ia menginap untuk merawat orang ini. Pada orang ini siapa? Tidak dia kenal. Dan kemungkinan orang ini adalah orang Israel yang sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa adalah musuh orang Samaria pada saat itu adalah orang-orang yang biasanya orang Israel secara umum dalam merendahkan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini, dia memberhentikan perjalanannya, dia masuk ke penginapan kemudian untuk merawat orang yang terluka itu. Esoknya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. 2 dinar itu satu jumlah yang cukup besar. Dia korbankan tenaganya, orang Samaria ini, dia korbankan waktunya, dia menginap di dalam perjalanannya, mungkin seharusnya dia tidak menginap tapi dia menginap, kemudian dia korbankan uangnya. Itulah yang ditimbulkan oleh empati. Kemudian Yesus bertanya di akhir kisah ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yesus mau dengan kisah ini orang ahli Taurat yang bertanya kepadanya karena justru untuk membenarkan ahli Taurat itu
Justru Yesus tidak menyalahkan orang ahli Taurat itu, tidak menunjuk langsung ahli Taurat itu, tapi membuat orang ahli Taurat itu mengerti apa yang sesungguhnya itu adalah kebenaran. Yesus meminta setelah mencisahkan kisah ini, dia meminta ahli Taurat itu untuk menjawab, siapakah menurut pendapatmu yang adalah sama manusia? Jawab pertanyaanmu sendiri. Secara tidak langsung Yesus mau menyampaikan itu. Ya. Lalu ahli Taurat itu menjawab, mungkin dia menjawab dengan malu-malu ya, mungkin. Di sini tidak dicatat. Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat ini kemudian tidak lagi bertahan dengan kebenaran dirinya sendiri, tapi dia kemudian setuju dengan kebenaran yang disampaikan Yesus, sehingga Yesus mengatakan kepadanya, pesan ayatnya adalah, pergilah dan perbuatlah demikian. Sekali lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Pesan ini juga adalah pesan untuk kita. Pesan untuk kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang minggu lalu kita sudah bahas, sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus itu buat kita. Pesannya adalah menerima kuasa kebangkitan Kristus itu adalah berurusan dengan ayat 27 tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan itu adalah dua tindakan yang seharusnya balance, tidak kemudian jomplang sehingga yang satu lebih besar daripada yang lain. Kita tidak mungkin mengasihi, apa yang Tuhan mau adalah, Tuhan juga tidak mau kita hanya mengasihi Tuhan saja, tidak mau mengasihi sama manusia, atau Tuhan juga tidak mau kita hanya mengasihi manusia saja dan tidak mengasihi Tuhan. Semuanya adalah balance. Dan kuncinya adalah kita diperintahkan apa yang disampaikan Yesus di kalimat terakhir, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya kita yang membaca kisah ini, yang kemudian kita juga kemudian orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, menerima kuasa kebangkitan Kristus, ada satu pesan hari ini, bahwa ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan diam. Jangan diam, jangan hanya hidup di dalam euforia, sebuah kesenangan bahwa aduh kita berada di dalam kondisi nyaman, bahwa kita anak Tuhan, kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita adalah keselamatan yang progresif. Ada satu tindakan, ada satu action yang harus kita lakukan untuk kemudian kita melakukan bagian kita. Kalau kita hanya diam, kalau kita hanya menikmati keselamatan itu untuk diri sendiri, maka kita akan melakukan tindakan seperti imam dan orang Lewi itu. Tapi ketika kita mengerjakan keselamatan kita pergi dan memperbuat seperti apa yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, maka sesungguhnya kita sedang ada menjalankan misi Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 28 untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid kita. Akan ada banyak orang-orang yang tersentuh oleh perbuatan kasih kita, sehingga mereka kemudian boleh bertanya-tanya, kenapa kita bisa jadi seperti orang Samaria ini, melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, hanya karena untuk membuktikan perbuatan kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan itu akan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Itu akan membawa orang-orang menerima keselamatannya daripada Yesus. Dan itu adalah buah-buah keselamatan kita. Walaupun tindakan kita tidak akan sedikit pun menambah kita untuk lebih selamat, atau membuat kita justru selamat karena tindakan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita, orang-orang yang sudah diselamatkan itu, pergi dan perbuatlah demikian. Tuhan mau bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang progresif, keselamatan yang menghasilkan buah-buah. Dan salah satu buah-buahnya adalah orang-orang yang kemudian juga datang kepada Yesus, menerima keselamatan dari Yesus. Jangan diam, bergerak sekarang, pergilah dan perbuatlah demikian. Mari kita berdoa. Sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menolong kami boleh tetap beribadah walaupun kami
beribadah secara online, tapi kami percaya ini tidak mengurangi sukacita kami bahwa kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah, bertemu dengan Tuhan. Sore hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, biar kami anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, boleh sungguh-sungguh belajar sore hari ini bahwa Tuhan mengharapkan kami untuk kami juga mengerjakan keselamatan kami. Ada satu progres di dalam keselamatan kami Tuhan, dengan kami melakukan tindakan-tindakan kasih baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh melihat dari tindakan kasih kami bahwa Tuhan ada di dalam kami, dan mereka boleh tertarik juga untuk menerima keselamatannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sudah mendengar firman Allah, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti lebih jauh, dan Roh Kudus juga menolong kami untuk kami melakukan firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini. Apapun keadaan mereka Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan melawati mereka Tuhan, bilur-bilur mau menyembuhkan mereka semua. Kalau ada yang berhalangan sore hari ini sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, tolong mereka semua Tuhan, untuk kesempatan yang akan datang mereka boleh kembali bisa hadir beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara online, melalui media-media yang sudah ada. Juga untuk rekan-rekan kami yang masih belum mau beribadah Tuhan, kami berdoa terus di dalam nama Yesus, dan kami mau tidak henti-henti berusaha untuk mengundang mereka, mengajak mereka, memotivasi mereka Tuhan, untuk mereka mau beribadah bersama-sama dengan kami. Tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami sore hari ini, dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang, dan juga jangan lupa bahwa besok kita akan kembali beribadah. Ada ibadah tatap muka yang diadakan di gereja kita jam 7 dan jam 9. Silakan teman-teman juga boleh hadir. Kita anak-anak muda diberikan kesempatan juga untuk boleh hadir dan beribadah di ibadah besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.